Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bisa bertemu kembali dengan pemirsa dimanapun Anda berada dalam kondisi sehat walafiat. Hari ini saya akan mengajak pemirsa untuk sama-sama melihat tanaman saya yang namanya cocor bebek. Cocor bebek tanaman yang unik dan bisa tumbuh dimanapun. Ternyata banyak sekali khasiatnya untuk kesehatan. Seperti apa bentuknya? Lihat sama-sama sampai dengan selesai. Kita lihat bentuknya. Ayo. Pemirsa, inilah dia tanaman cocor bebek yang saya miliki. Saya kategorikan sebagai tanaman obat keluarga. Karena banyak nutrisi yang dikandungnya, juga bermanfaat dan berkhasiat untuk kesehatan. Tanaman ini indah dilihat. Jika sudah tua, dia akan mengeluarkan bunga. Tanaman ini cukup unik. Tanaman ini mempunyai daun yang cukup tebal dan banyak mengandung air. Melihat perkembangbiakannya tidak seperti tanaman yang lain. Berkembang biak dengan tunas yang baru tumbuh secara melingkar di tepi daun. Tunas yang bermunculan di setiap tangkai daun semakin lama semakin tua dan akan mengeluarkan akar, kemudian rontok dan akan tumbuh di mana dia jatuh. Seperti ini misalnya yang selalu saya amati. Bahkan mampu tumbuh di media tanpa tanah yang seperti ini, di media akar kayu. Seperti anggrek juga ya. Bahkan saya mencoba menjemur berpuluh-puluh hari dari pagi sampai sore 100% kena sinar matahari. Bahkan suasana sekarang ini di tempat saya tidak pernah turun hujan sudah sampai 1 bulan pun masih hidup. Tidak mengering, tetapi justru keluar akar. Saya bandingkan kemudian dengan rumput yang saya cabut. Baru 2 hari, 3 hari sudah mengering. Keduanya saya jemur di atas tembok. Ini sekitar 10 hari sudah. Dan ini justru tambah keluar akar. Padahal sudah dijemur 1 bulan. Dan ini sekitar 10 hari karena berbarengan dengan yang ini. Ini uniknya dari tanaman cocor bebek. Dari bukti penayangan video tadi, memang tanaman cocor bebek cukup unik, baik cara berkembang biaknya maupun dalam pertahanan hidupnya. Berarti tanaman cocor bebek bisa tumbuh di mana saja, di air, misalnya di parit, di belukar, di tanah bebatuan akan tetap tumbuh. Keunikan yang lain dari tanaman cocor bebek dapat dimanfaatkan untuk pengobatan tradisional untuk mengobati gangguan kesehatan secara ringan, sebagaimana telah dimanfaatkan oleh leluhur kita. Berkaitan dengan manfaat dan untuk mengenali lebih jauh tentang tanaman cocor bebek akan saya rangkum jadi satu dari artikel yang saya baca di media elektronik yang ditulis oleh Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kabupaten Demak dengan alamat dinpertanpangan.demakkap.go.id, yang kemudian saya masukkan ke dalam buku tanaman obat keluarga. Kutipannya sebagai berikut. Nama tanaman cocor bebek. Nama latinnya Kalanchoe pinnata
atau Bryophyllum pinnatum. Selanjutnya, kandungan nutrisi yang dimiliki. Nutrisi yang dimiliki oleh tanaman cocor bebek pertama mengandung senyawa kimia antara lain alkaloid, flavonoid, steroid, lipid. Kemudian mengandung asam lemon, asam apel, glukosida, tenin, dan bryophyllin A, yaitu suatu senyawa yang bersifat anti tumor. Kemudian juga mengandung vitamin C, juga mengandung antibakteri dan inflamasi. Kemudian manfaat dan khasiatnya, pertama dipercaya mampu sebagai pereda alergi. Yang kedua dipercaya mampu mengatasi peradangan dan infeksi karena memiliki efek antimikrobal. Kemudian dipercaya memiliki khasiat antioksidan. Keempat, dipercaya memiliki khasiat anti-diabetes. Yang kelima, dipercaya memiliki khasiat anti-neoplastik atau mencegah kanker. Yang keenam, mengatasi batu ginjal. Yang ketujuh, bisa mengatasi luka lambung. Yang kedelapan, bisa mengatasi radang sendi. Kemudian yang diketahui dengan masyarakat sejak dahulu tentang manfaat dan khasiat dari tanaman cocor bebek ini diantaranya adalah untuk meredakan sakit kepala. Kemudian dapat menyembuhkan luka, sering dipergunakan untuk menyembuhkan luka karena daun cocor bebek mengandung antibakteri dan inflamasi atau peradangan. Kemudian sering dipergunakan untuk meredakan demam dan juga sering digunakan untuk mengatasi gigitan nyamuk. Nah, cara penggunaannya yang dilakukan oleh masyarakat, ini cara penggunaan yang pertama untuk meredakan sakit kepala. Caranya ambil daun cocor bebek yang sudah tua tentu, lalu dicuci bersih, kemudian dilalap begitu saja. Jika tidak terbiasa memakan lalapan mentah, bisa direbus, airnya bisa diminum, dan rebusan daun cocor bebek bisa dilalap. Kemudian penggunaan yang kedua untuk menyembuhkan luka. Caranya dengan menumbuk daun cocor bebek sampai halus, lalu balurkan ke daerah yang luka, kemudian tutup dengan kain kasa, biarkan sampai beberapa jam. Kemudian penggunaan yang ketiga untuk meredakan demam. Caranya ambil 4 helai daun cocor bebek, cuci bersih, kemudian ditumbuk sampai halus, lalu tempelkan atau balurkan ke dahi sebagai kompres, dan airnya bisa untuk kompres seluruh badan. Pemirsa, ini yang sudah ditumbuk bisa ditempelkan di sini di dahi kalau kita sedang demam. Ini sudah sering dipakai oleh leluhur kita. Tempelkan di sini seperti ini misalnya. Air ini cukup dingin dirasa oleh tubuh, juga ini cukup dingin jika ditempelkan di dahi sehingga bisa menurunkan demam panas kita. Pemirsa, kemudian yang keempat, ternyata daun cocor bebek ini bisa untuk mengatasi gigitan nyamuk. Bekas gigitan nyamuk kadang bentol dan gatal. Kemudian bisa diatasi dengan daun cocor bebek dengan cara ambil beberapa daun cocor bebek, cuci bersih, lalu tumbuk, kemudian diperas, ambil airnya, balurkan ke daerah yang gatal atau bentol karena nyamuk.
kita tadi sudah menggiling dan airnya banyak sekali yang keluar. Daun cocor bebek ini sungguh banyak airnya, jadi bisa dipergunakan untuk membalur ke daerah yang gatal atau bentol akibat gigitan nyamuk. Kemudian 5, ini bisa menghilangkan jerawat. Ini yang juga penting. Ternyata daun cocor bebek bisa untuk mengatasi jerawat. Caranya, ambil beberapa lembar daun cocor bebek secukupnya, cuci bersih, lalu giling halus dan campurkan dengan air bunga mawar. Masukkan ke wadah, oleskan atau semprotkan ke wajah yang kena jerawat dan sekitarnya. Diamkan beberapa saat, lalu bilas dengan air hangat. Ulangi secara teratur untuk beberapa hari. Namun jika terjadi iritasi, hentikanlah. Kemudian tentang efek samping, perlu hati-hati bila mengkonsumsi daun cocor bebek sebagai obat alternatif atau obat kampung atau obat tradisional, dan jika sedang mengkonsumsi obat lainnya agar tidak terjadi reaksi akibat interaksi zat yang ada. Artinya kalau berbarengan mengkonsumsi dengan obat yang lainnya harus hati-hati. Bila perlu salah satu sajalah ya. Terjadi sesuatu hal, jangan lupa memeriksakan kepada dokter Anda. Nah, ini yang sangat penting. Jadi tetap kita harus berkonsultasi dengan dokter jika terjadi sesuatu saat kita mempergunakan daun cocor bebek. Baik, itu kira-kira pemirsa dari informasi kita hari ini. Semoga video ini bermanfaat. Atas perhatian dan bantuannya telah menekan tombol like dan subscribe, saya ucapkan terima kasih. Semoga berkah dan bisa mengembangkan channel saya. Jika kurang berkenan, saya mohon maaf. Insya Allah kita bisa bertemu lagi di video berikutnya dalam kondisi sehat walafiat. Salam sehat, salam semangat, salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, sampai jumpa lagi.